Ya teman-teman, hari ini tanggal 19 pagi ya, kita meneruskan emiten-emiten yang teman-teman tulis semalam yang berada di komentar. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk menasehati. Ini adalah update saham dari teman-teman ya, bukan rekomendasi menjual ataupun membeli ya. Seperti biasa, disclaimer on dulu itu seperti yang hari-hari yang lalu, saya tidak akan mengajak untuk menjual ataupun membeli teman-teman ya. Dan saya selalu mengingatkan, jangan pernah beli di atas, belilah di bawah. Kalau beli di atas dalam posisi sudah di atas, jadikanlah scalping ya, kecuali kalau emiten-emiten yang likuiditasnya bagus lah, atau enggak semacam fundamentalnya bagus, mungkin bolehlah gitu. Tapi belinya jangan terlalu di atas teman-teman ya. Belilah ketika koreksi, kalaupun di atas gitu ya. Kalau di bawah, saham di bawah 100, usahakan jangan beli pas di harga tingginya, minimal tengahnya. Kalau nyangkut ya nggak terlalu tinggi lah gitu ya. Baik teman-teman, ada IOTF ya, longsor ya, IOTF, IOTF, IOTF ya, longsor. Dia belum menyampai target teman-teman, targetnya baru kesentuh sama shadow doang. Terus garis yang saya buat ternyata ketembus sampai garis kedua. Udah hapus aja yang ini, berarti ketembus ya. Yang keduanya biarin aja. Terus yang ketiganya di 72. Yang mudah-mudahan sih dia masih ada kesempatan sama dia untuk menurunkan ya. Karena apa, kemarin ya Bandar Lokal ngejual teman-teman, Bandar Lokal ngejual, cuman di Poren bagus banget nih, ngambil terus ya. Terakhir dia ngambil, terakhir si IOTF itu ganjelannya gede banget ya, lumayan ya, ganjelannya full tank, niat berarti dia mau ngejual ya. Mudah-mudahan ditahan di area sini ya, tidak turun ke area yang keduanya. Kita lihat untuk tanggal 18 untuk forennya. Ada CC teman-teman ya. Jadi ngambil yang kemarin itu CC, si BK, si AK. Bagus lah ya. Jadi dibuang sama bandar lokal, diterima sama asing. Nanti kebalikannya nih. Ketika naikin ya biasanya bandar lokal yang akan beli dari asing. Si foren itu ngambil dari tanggal 30 Agustus. 30 Agustus gross net. Si AK, ZP, CC ya bagus sih yang mimpin nih daripada si BK ya. Mudah-mudahan sih ini ada penahanan ya, walaupun sampai ke bawah, tapi jangan sampai ke bawah dulu lah ya. Sampai target aja dulu ya. Targetnya terpenuhi, bisa jadi dia ke atas gitu ya. Ada yang bisa diprospekkan. Nah, area sini nih. 197 kita bikin. Saya pikir sih akan ke arah sini ya, nanti ke depannya ya. Nah, akan ke arah sini ya. Target yang keduanya nanti area sini. Walaupun dia turun, biarin aja turun dia, biar dia menjadi jalannya ya. Nanti kalau udah MA10-nya sama MA20 mungkin udah berdekatan, mungkin bisa di tata ulang gitu ya untuk pengambilannya. Tapi kabar baiknya ya si Poren itu udah ngambil terus teman-teman ya. Dari mulai kenaikan tanggal 19 ngambil. Oke, dia ngejual dikit tapi ngambil lagi ya. Jadi penurunannya itu tidak melebihi dari pengambilannya ya. Malah sekarang lebih tinggi lagi, dikasih kesempatan untuk ambil lebih tinggi. Berarti ini si Poren tidak punya rencana lain. Ya, mudah-mudahan bisa mencapai target pertama lalu kita nyepet kedua. Adapun penurunan kan biasa teman-teman dia. Ini sini juga turun, akhirnya dia di comeback lagi. Kenapa kasih kan main gap sini teman-teman. Ada gap di sini. Jadi dia juga ngasih istilahnya ngerjain PR-nya dulu di candle bullish. Di sana ada candle bullish lagi satu lagi, sampai di sini juga ada. Jadi kalau penurunan sampai sini artinya mereka lagi menentukan, lagi mengerjakan PR-nya dulu ya. Jadi biasa aja gitu ya. Dewi katanya bagaimana, ada potensi nutup gap enggak? Kita lihat dulu. Dewi itu
udah ditulis target tanggal 5 bulan 9. Apakah sini pasti? Ya kita kan nanti lihat dulu gitu kan. Soalnya kan yang di sini ketutup udah target yang pertama, ini target yang kedua ya. Dia udah ngasih jalan ke arah sini. Tapi kalau bisa melewati area 80-nya, kemungkinan bisa ke atasnya juga udah ngasih tanda dia. Dia udah gap ke atas. Kalau dia ke bawah lagi nggak jadi masalah ya. Tapi dia ngasih tanda mau ke arah ke 80. Ini juga ngasih ya, tanda mau ke arah 77 ya. Tinggal nunggu waktu aja ya, tinggal nunggu waktu aja. Si bandar lokal juga udah jualan, cuman nggak terlalu banyak jualnya, masih ada barangnya si bandar lokal ya. Semenjak dia ngambil di area sini nih teman-teman ya, tanggal 2 September. Coba 2 September siapa yang ngambil? 2 September kita lihat domestik, ada BQ ya sama si BR CMG YB bagus ya. Untuk Poren bagaimana? Poren udah ngambil sejak 28 Agustus. Nih Poren 28 Agustus. Jadi ini emiten harus sabar teman-teman ya. Seperti pendahulu sejarahnya, dia ada sideway-nya panjang, kadang-kadang dikasih dia lembah dikit. Nah ini di sini nih, teman harus sabar nih. Sabar, jangan katos gitu kan. Sabar, kecenderungan dia ada kenaikan. Walaupun dia diturunin, cuman dia ngasih tanda mau ke arah ke 80-nya. Karena ini kenaikannya tiba-tiba nanti. Tiba-tiba tinggi, nah tiba-tiba dijeblosan. Ya, teman-teman harus hati-hati karena area-area 7, kalau 72-nya jeblos ya berarti dia akan menemukan jalannya bisa ke arah sini teman-teman. Dia untuk menutup istilahnya menutup candle bullish-nya ya. Kalau ke situ bagus, berarti teman-teman punya kesempatan buat ngambil lagi. Saya tidak melihat fundamentalnya, saya hanya melihat candle aja ya. Jadi kalau dia ada sideway-nya lama itu wajar, karena kebiasaan dia itu, si Dewi ini kebiasaannya di sideway kan ya. Tapi kalau yang series kan bagus kayaknya nih, soalnya si bandar lokal udah ngejual agak banyak, kembali ada pungutan lagi. Nah, walaupun sekarang ada istilahnya pembuangan lagi, cuma pembuangannya tidak lebih banyak daripada pengambilan, nanti masih ada barang di dalam ya. Terus yang ngambil si siapa nama si Poren, tinggal sedikit teman-teman Poren, tapi masih ada di dalam ya, si Poren masih ada di dalam, walaupun sedikit tapi masih ada di dalam. Biasa yang ngambil si Cece cuman udah papo ini ya, artinya udah nol begini dia udah keluar ya, tinggal ngecek si AS sama si AK doang, biarin aja. Dan terakhir juga ada pengambilan ya, coba lihat terakhir tanggal 18 sedikit ya, mana, oh ini hari tanggal 17, coba lihat CLS ya, ada ngambil 1000 ya. Terus ada Pren katanya ada informasi ini dari teman kita. Wow, Pren ini masih ada pembuangan teman-teman dari bandar lokalnya ya, dan bandar Porennya juga ngambil ngebuang juga ya. Coba kemarin katanya ada pengambilan dari pasar nego. Coba lihat dulu untuk hari kemarin domestik pasar nego. Wow, hari apa yang pengambilan pasar nego katanya ada. Kita olkan 16 nggak ada bro. Oh setelah cerita kemarin, nah oh iya ada 80.000 nih si BQ 80.000 si BQ ini ya, ngambil 80.000. Kita cek lagi deh dari tanggal di bulan Agustus. SQ 8,8 juta lot di harga 40 perak. Oh SQ nih, wow ngambilnya lumayan juga si SQ ya. Cuma ada jejak doang tapi langsung menghilang. BQ juga ke BQ SQ ini kayaknya memindahkan aja teman-teman ya. Kalau di sininya hilang nih teman-teman,
Biasanya itu acaranya memindahkan aja. Jadi si BQ itu punya barang, cuman si apa namanya, semacam ini aja, apa namanya, yang punya akunnya itu ya sama-sama. Biasanya si BQ ketemu BQ itu berarti dia hanya memindahkan barang aja ya, memindahkan barang aja. Si SQ juga sama SQ memindahkan barangnya aja ya. Jadi tidak ini bukan antar broker ya, cuman dia saya sekarang suka bilang kan, brokernya itu sama tapi KTP-nya berbeda gitu. Jadi kadang-kadang kalau ketika dia memindahkan barang ke temennya dia di satu broker ya tidak akan terdeteksi untuk netnya gitu kan. Di sini kan netnya kosong gitu kan. Cuman pas digroskan ternyata dia ada 8,8 juta lot ya, dengan jumlah nominal yang sama dia dipindahkan ya. SBQ juga sama gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang saya bilang ini si bandar lokal walaupun si foreign, mereka lagi asik jualan teman-teman di harga FCA-nya ya. Apa buktinya ya? Buktinya begini teman-teman, lihat nih. Dia udah nggak ada niatan untuk ngambil gitu kan. Jualan di FCA aja, tinggi ke bawahin, tinggi ke bawahin. Tapi kecenderungan si bandar lokalnya terus jualan, foreign juga terus jualan. Dan bagusnya sebenarnya waktu jualan itu ada yang nampung sebenarnya. Gak mungkin istilahnya kalau dia jualan kalau tidak ada yang nampung. Ternyata teman kita juga, walaupun istilahnya si YP ini banyak kepentingan gitu ya. Cuma di sini YP teman kita juga ngambil gitu kan. Tanggal 17. Tuh kan teman-teman kita lagi ngambil. Tapi bagus sih, si tanggal 17 ada si MG ya. Si MG lumayan lah si MG. Si MG juga masuk gitu kan. Biasanya si MG sama si BQ ya. BQ cuma di pasar Nego. Terus ngambil lagi ya si MG. Coba lihat lagi, cek satu-satu. 1,9. Oh, udah jualan juga ya. Nah di sini teman-teman dia punya 912.000 barang. Dia jualan lagi tanggal 16 nya ya, udah jualan dia. Si MG nya udah jualan di CSS katanya. Dia ngejual kayaknya. Yang nerima ya teman-teman kita ya. Udah nggak apa-apa selama lagi ada yang nerima. Mungkin mereka mau jualan, benar-benar jualan, nanti juga diambil lagi gitu kan. Cuma masalahnya sebenarnya ini tidak ada keberanian dari bandar lokalnya sebenarnya. Saya bilang ini bandar lokalnya ya kurang asem kali. Kurang asem, tidak berani. Padahal saya pikir si brand ini akan keluar duluan. Ternyata tidak punya keberanian jual di harga normal atau jual lebih tinggi daripada 50 sama 51 ya. Saya bilang waduh, ini lebih baik menjadi penghuni IATA gitu. IATA aja berani ke atasin, walaupun sekarang dikebawahin lagi, tidak kuat di harga 50 51 ya. Ya seperti itu teman-teman, brand tidak ada keberanian dari seorang market makernya untuk mengangkat ke harga pembebasannya. Mereka sedang asik berjualan di harga FCA karena dia sudah menemukan jalannya di FCA jualannya. Ada BATR katanya lagi sembunyi di pojokan. Jadi si BATR ini menggunakan skema sideway sambil ngebuang, istilah sambil ngambil pelan-pelan ya, sambil diiris tipis-tipis ya. Smart money udah mulai masuk teman-teman. Kemarin juga dia udah masuk banget ya. Untuk tanggal 18-nya bagus banget nih. Untuk smart money-nya terus dikumpulin. Biasanya dia ada kecenderungan ngangkatnya berat gitu. Mungkin mudah-mudahan sih ngangkatnya langsung ya. Ada tanda sedikit mungkin seperti sini nih. Angkat sedikit baru set ke atasin gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi akan lebih bijak kalau ke 71 dulu ya, mungkin gak apa-apa turunin gitu ke 71. Kenapa? Biar menutup PR-nya ataupun dia bikin PR baru gitu ya, dengan
candle hijau seperti ini dari bawah ke atas, bisa jadi itu candle bullishnya ya. Jangan sampai ini candle bullish tapi kagak bullish ya. Ini yang namain candle bullish tapi kagak bullish. Ya kalau ke 71 biarin aja, dia akan menutup KR-nya. Dari pungutan bandar lokal juga udah keren ya teman-teman, udah terus ngambil ya. Jadi dia emang ngiris tipis-tipis tapi diambil ya, diambil sama bandar lokalnya, bisa jadi si Becky, si kakak gitu kan. Itu kan broker-broker yang lumayan. Terus dari foreign bagaimana? Foreign itu belum keluar, sempat ada keluar sedikit, cuma dia ada pengambilan lagi keluar sedikit-sedikit. Target yang saya cantumkan di sini masih belum lama ya, mungkin kita tulis dulu deh biar saya tahu deh target untuk target 1 tanggal 18.09. Saya pikir sih kalau ke arah situ ke situ kok gitu sih. Saya pikir saya ke arah situ sih harusnya bisa ya. Ini juga ya kita langsung lagi kita teliti juga, cuma kita belum bahas deh ya sampai penelitian ya. Aduh, lumayan juga ya minggu-minggu ini. Sayanya lagi ada beberapa kegiatan ya. Kalau udah lewat ke 83 dipastikan dia akan up ke atas ya. Ini juga candlenya masih di atas, jadi masih santai untuk sideways-nya. Mungkin penguatannya belum selesai karena emang membutuhkan barang yang banyak, dan si duit juga harus dipersiapkan sebelah kirinya kalau mau naikin gitu kan. Nah teman-teman kita udah mulai pada kesal, akhirnya lepas juga gitu ya. Karena sistemnya dia sistem diinjak tipis-tipis, diiris tipis-tipis gitu, tapi dipungut gitu. Masih mending sih dipungut daripada diiris tipis-tipis tapi dibuang sama bandar lokal. Saya yakin si BATR ini bisa mencapai targetnya lah ya, dalam waktu ya, bisa dekat bisa jauh gitu ya. Ya mungkin ada tambahan sebentar ya. Kita cek bumi deh, bumi. Kayaknya bumi bagus deh pungutannya. Setelah bumi mencapai targetnya, kita pindahin untuk supportnya ya. Supportnya ke area 97. Jadi kalau dia ke 97 biarin aja ya, dia mau menutup gapnya itu akan lebih baik. Target keduanya belum tercapai ya, baru kecapai sama body shadow doang. Ya mudah-mudahan sih ini candle bagus ya. Hati-hati kalau dia ke 97 biarin aja ya teman-teman, karena dia harus menutup gapnya biar agak ke atas sedikit. Saya bagus ini dari pungutan bandar lokalnya teman-teman ya. Bandar lokal terus ngikutin candle-candle, artinya ini benar-benar mau diangkat gitu ya. Yang mudah-mudahan tidak jeblos ya. MA10 juga udah bagus, MA20 juga udah bagus. Foreign juga sekarang ngebuang, ngambil lagi ya. Walaupun kembali ngebuang tapi pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya. Untuk domestik siapa yang ngambil terakhir ada RF, SS, SQ, AZ ya, OK sama YU bagus nih teman-teman kita. YJ cuma YJ nih keluar nih. Untuk foreignnya yang ngejual siapa? Ada CC ngejual ya 3 miliaran ya. Tapi yang nerima si SQ cuma penerimaannya lebih sedikit sih daripada pembuangannya. Jadi wajar ya kalau nongolnya di sini merah karena penjualan lebih besar. Ya mudah-mudahan si CC bisa jualan lebih di atas lagi ya. Minimal ke sampai targetnya lah ya, ke 109 ya. Mudah-mudahan. Jadi hati-hati aja 97-nya karena di sini ada gap. Kalau dia ke bawah berarti mau nutup gapnya. Kalau dia ke atas dulu berarti bagus mencapai targetnya. Kalau udah targetnya tercapai dan dia ada penurunan, selagi tidak melewati 97 kemungkinan aman ya, karena masih di titik MA 200-nya. Apalagi kalau si bandar lokalnya terus di sini kan banyak nih bandar lokal nih. Terus memaaf harga ya. Jadi kalau jualan di harga tinggi ya lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin nanti jualannya udah agak tinggi dikit, mungkin nanti disayedewikan gitu ya. Nah, dia yang bagusnya itu jualan di tinggi tapi nanti ngambil lagi daripada udah jualan di harga tinggi dilongsorkan. Itu yang membuat penonton kecewa ya. Baik.
Ada selanjutnya Dewa ya. Dewa, saya pikir di sini ada pengambilan dari Porennya udah 2 hari ini ngambil ya teman-teman, bagus. Terus si Bandar Lokal juga ngambil ya. Ini menyentuh sama shadow ya, tapi tidak tersentuh. Mudah-mudahan sih ini udah mulai di MA10 nya mulai di bawah ya. Targetnya ke 71 belum tercapai juga ya, udah lama ya. Udah berapa itu hampir sebulan belum tercapai 71 ya. Terus dari Bandar Lokal juga udah bagus teman-teman ya. Bandar Lokal di sini nih udah ngambil lagi ya dia. Poren semenjak jualan dia ngambil lagi selama 2 hari. Kita lihat siapa Poren yang ngambil. Bagus nih Cece teman-teman yang ngambil ya, yang paling besar nih Cece. Terus untuk domestiknya dipastikan hari terakhir yang ngambil adalah si KZ, si AO, bagus AO ya. Mudah-mudahan sih ini kecil. Banyak sih udah, sebenarnya si Dewa itu diambil dari sejak tanggal 2 Agustus ya. Coba lihat 2 Agustus siapa untuk domestiknya. Ini kan YP saya bilang banyak kepentingan, bisa jadi emang si marketer pakai akun YP gitu ya. Tapi di sini MG, BB, OK udah bagus ya, udah pengambilannya. Yang masih kakak juga udah ngambilnya udah keren ya. MG, KK, BB ya, IH juga bagus. Yang mudah-mudahan sedang pengambilan si Bandar Lokal di sini. Walaupun ada pembuangan, sekarang ada pengambilan lagi, bisa bertahan lah di area MA 200-nya. Tapi kalau dia ke lebih tinggi lagi ke 71 kemungkinan bisa ke atas ya, kemungkinan. Target tidak muluk-muluk di 71 aja ya. Ya saya yang serunya ini dari Bandar apa namanya, dari si Porennya ini udah ngambil. Terus ada Halo Jane. Halo Jane, keren banget nih Halo teman-teman. Pengambilannya keren nih. Ada pengambilan signifikan dari Poren. Tanggal 18. Mana Poren? Nah, Poren ngambil ini kebiasaan si II yang ngambil. Kalau yang ngambilnya keren-keren si II ya 4 miliar, harga 70 di harga pas. Dia ngambil tinggi banget ya. Targetnya masih ya, belum berpindah hati ini. Di target tanggal 9 bulan 8 udah hampir 1 bulanan, cuma belum di up juga ya. Bagus teman-teman untuk si Halo ini, surprise sekali gitu ya, dia ngambil sampai 4 miliar ya. Kita lihat untuk domestik ya tanggal 13 domestik siapa yang ambil. Ada si ZP, si MG ya, paling banyak si YP. YP emang banyak duitnya, walaupun retail banyak duitnya gitu ya. Ada Becky juga udah ngambil ya. Terdeteksi 3 hari ini emang si Halo ini ada yang ngambil. Jadi teman-teman kalau yang masih punya, harap bersabar aja, target ke 84-nya kemungkinan bisa tercapai ya. Apalagi sekarang siapa namanya si II udah ngambil ya, Porennya udah ngambil. Kemungkinan dia yang akan nahan ya. Yang tidak mungkin istilahnya dia ngambil besar kalau tidak jualan gitu aja ya. SMGA juga udah diisi teman-teman. Ada isian ya SMGA. Coba kita lihat SMGA kenaikan sekarang itu ada isian 2 hari ini dari Poren. Kita lihat untuk Poren dulu deh. Ada si AK ya sama si CC tanggal 18-nya, tanggal 17-nya. Si CC keren. Kalau si CC udah ngambil duluan berarti kemungkinan bisa jualan di atas ya. Dan terbukti sini jualan di atas ya dia ya. Coba lihat tanggal 19 itu mah. 18. Coba lihat tanggal 18-nya, grossnya. Belum jualan teman-teman. Si Caca belum jualan. Waduh, keren nih. Ya, sampai gap sini aman. Target terpenuhi. Keren nih. Bandar Lokal juga terus ini. SMGA santai teman-teman ya. Nah, kecuali kalau dia ada penurunan ke area 82 yang kemudian akan jeblos ke bawah ya. Ini juga udah melewati MA10-nya sama MA20. Mudah-mudahan dia hari ini ada pengangkatan yang minimal ke target maaf 92 untuk menutup gapnya aja. Mungkin nanti mau main di situ juga, biarin aja, nanti bisa nyampe ke targetnya. Mudah-mudahan seperti itu rencananya
walaupun rencana sudah jauh-jauh hari cuman belum tercapai juga, ya harap bersabar aja gitu. Dalam sebuah saham itu naik turun itu sudah biasa ya teman-teman, kecuali ide listing, nah baru itu luar biasanya sangat amat sangat gitu ya. Baik teman-teman, informasinya seperti itu. Untuk yang terakhir SMG itu pengambilan dari bandar lokalnya cenderung bagus. Poren juga udah ngambil 2 hari ini, apalagi yang ngambilnya si CC akan lebih bagus lagi. Biasanya saya suka jualan di atas, CC, AK, ZP suka jualan di atas. Cuman hati-hati aja kalau BK udah yang memimpin di porennya, biasanya dia jualan agak ke bawahin gitu ya. Agak lain emang si BK ini ya. Mungkin segitu aja teman-teman, nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas lagi beberapa emiten lagi ya. Segitu aja, ciao ya.